Shalom, perkenalkan nama saya Yurinda Larissa Pengmanda dengan NIM H1A121106, jurusan Ilmu Hukum dari kelas F, Universitas Haluoleo Kendari. Baik, video saat ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai materi sistem hukum pada materi pengantar hukum Indonesia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dengan soal jelaskan pengertian sistem hukum. Sistem adalah suatu keseluruhan atau kesatuan bulat yang utuh yang mengintegrasikan unit-unit fungsional dalam kerangka gugus tegas tertentu. Sedangkan pengertian hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang diberlakukan di tengah kehidupan masyarakat sebagai sistem. Berdasarkan padanan dua istilah tersebut, apabila digabungkan menjadi satu istilah tertentu yaitu istilah sistem hukum, maka menurut penulis bahwa sistem hukum dapat dirumuskan sebagai kesatuan unit yang menjadi bentuk unsur-unsur kaidah atau norma yang terkristalisasi dalam satu produk aturan hukum untuk dapat diberlakukan pada sebuah sistem kaidah kehidupan masyarakat yang bersifat khas dan unik dengan berbasis ideologi tertentu. Selanjutnya nomor 2, jelaskan pendapat Stajipto Raharjo bahwa hukum adalah sebuah sistem. Pendapat Stajipto Raharjo yang memperkuat argumentasi keberadaan hukum sebagai sebuah sistem yang mendapat pengaruh dari aspek-aspek non-hukum, yaitu beberapa alasan untuk mempertanggungjawabkan bahwa hukum itu merupakan satu sistem adalah sebagai berikut. Pertama, suatu sistem hukum itu bisa disebut demikian karena ia bukan sekedar merupakan kumpulan peraturan-peraturan belaka, kaitan yang mempersatukan sehingga tercipta pola kesatuan yang demikian itu adalah masalah keabsahannya. Peraturan-peraturan itu diterima sebagai sah apabila dikeluarkan dari sumber atau sumber-sumber yang sama, seperti peraturan hukum, jurisprudensi, dan kebiasaan. Sumber-sumber yang demikian itu dengan sedemikian melibatkan kelembagaan seperti peradilan dan perbuatan undang-undang. Ikatan sistem itu tercipta pula melalui praktek penerapan peraturan-peraturan hukum itu. Praktek ini menjamin terciptanya suasana kesatuan dari peraturan-peraturan tersebut dalam dimensi waktu. Saran-saran yang dipakai untuk melanjutkan praktek itu seperti penafsiran atau pola-pola penafsiran yang seragam menjawab terciptanya ikatan sistem tersebut. Selanjutnya, nomor 3, kenapa hukum merupakan sistem? Jelaskan dengan contoh. Karena keberadaan hukum dalam ruang kehidupan sosial sebetulnya sangat tergantung dari persepsi berpikir masyarakat yang menerima hukum itu sebagai sebuah kaidah aturan yang mengikat. Sedangkan persepsi berpikir masyarakat juga akan sangat dipengaruhi oleh konsepsi ideologi yang menjadi fondasi tegaknya kehidupan masyarakat tersebut. Sebagai contoh, kehidupan masyarakat yang ditegakkan atas dasar ideologi kapitalisme sekuler, maka tentu persepsi berpikir masyarakatnya didominasi oleh cara pandang kapitalisme sekuler. Sehingga dalam kondisi kehidupan masyarakat demikian, tatanan kehidupan hukum yang berlangsung dalam tatanan kehidupan hukum yang tegak atas dasar ideologi kapitalisme sekuler. Begitu pula dalam tatanan kehidupan masyarakat yang tegak atas dasar ideologi sosialisme, maka dapat dipastikan karakter tatanan hukumnya mencirikan hukum yang sosialis. Kalau misalnya juga tatanan kehidupan masyarakat dalam sebuah wilayah atau negara yang tegak atas dasar ideologi Islam, maka hal yang sama akan diberlakukan instrumen hukum yang berkarakter syariat Islam. Selanjutnya nomor 4, sebutkan 3 yang mempengaruhi sistem hukum. Yang pertama, ideologi hukum. Yang kedua, politik hukum.
Dan yang ketiga, perilaku hukum masyarakat. Selanjutnya nomor 5, apa yang dimaksud ideologi? Jelaskan dengan contohnya. Ideologi secara etimologis berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea diambil dari kata bahasa Yunani yaitu eidos yang berarti bentuk. Selain itu, dari kata eidein yang artinya melihat, maka secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan rumusan pemikiran tentang ideologi yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ideologi berdasarkan terminologi politik merupakan sistem idea yang menyangkut filsafat, ekonomi, politik, kepercayaan sosial, dan ide-ide. Atau ideologi juga merupakan pemikiran yang mendasar yang tidak dibangun berdasarkan pemikiran lain, atau merupakan akidah rasional yang mampu melahirkan sistem peraturan kehidupan. Dengan contoh yaitu sistem hukum di negara-negara yang menganut sistem Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat dan Inggris, serta di negara-negara yang menganut sistem Eropa kontinental seperti Belanda dan Portugis, senantiasa dipengaruhi oleh ideologi kapitalisme. Beberapa dengan negara-negara sosialis dahulu seperti Uni Soviet sebelum runtuh tahun 1991. Sistem hukum negara tersebut sudah pasti dipengaruhi oleh ideologi sosialis. Juga berbeda dengan negara-negara muslim yang menata kehidupan masyarakatnya dengan sistem hukum Islam, maka sudah tentu sistem hukum negara tersebut dipengaruhi oleh ideologi hukum berbasis Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa ideologi merupakan jantungnya hukum itu sendiri. Sekian dari saya menjawab pertanyaan dari pengantar hukum Indonesia. Terima kasih.